Kita semua pasti sudah tahu dong kalau budaya Jawa seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang mistis seperti cerita tentang tempat angker, pusaka, ritual, hari baik, pantangan, hingga penghormatan terhadap leluhur. Semua itu masih hidup di masyarakat Jawa. Bahkan di tahun ini ketika teknologi dan ilmu pengetahuan sudah menyebar luas, ya sudah berkembang pesat, budaya Jawa masih sangat kental. Tentunya fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah memang benar masyarakat Jawa dari awal itu sudah sangat tertarik dengan hal-hal gaib? Atau justru hal-hal mistis tersebutlah yang sangat dibutuhkan masyarakat? Ya, meskipun zaman telah berkembang seperti sekarang. Kalau kita telusuri sejarahnya, antropologi, dan perkembangan budaya, mistisme di Jawa ternyata memang bukan hanya sekedar tentang makhluk halus. Di baliknya terdapat sistem yang kompleks, yang selama berabad-abad tentunya dijadikan pedoman hidup, mekanisme pendidikan, hingga alat untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Ya, pedoman manusia serta lingkungannya. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat adalah anggapan bahwa mistisme Jawa berasal dari agama tertentu. Padahal nih, akar kepercayaan tersebut jauh lebih tua dibandingkan dengan masuknya beberapa agama seperti Hindu, Buddha, maupun Islam ke Nusantara. Sebelum pengaruh dari India mencapai Pulau Jawa, masyarakat Jawa ternyata sudah mengenal keyakinan bahwa alam semesta bukan sekedar tempat atau ruang untuk manusia hidup. Gunung, hutan, sungai, mata air, pohon besar, hingga batu-batu tertentu dipercaya memiliki kekuatan atau makna yang memang harus mereka hormati. Dalam kajian antropologi, pola kepercayaan seperti ini dikenal melalui konsep animisme dan dinamisme. Ya, animisme itu merujuk pada keyakinan bahwa roh atau jiwa hadir dalam berbagai unsur kehidupan. Sementara dinamisme memandang adanya kekuatan yang melekat pada benda atau tempat tertentu. Tapi bagi masyarakat Jawa pada saat itu, konsep tersebut bukan sekedar kepercayaan spiritual. Itu merupakan cara untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, manusia dengan alam semesta. Dengan kata lain, mistisme di Jawa bukanlah ciptaan dari satu agama tertentu. Ia tumbuh secara alami bersama perkembangan masyarakat Jawa, kemudian beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tentunya. Jika bukan untuk menakut-nakuti manusia, lalu apa sih tujuan awal munculnya berbagai kisah mistis di tanah Jawa? Ya, jawabannya adalah menjaga keteraturan sosial. Pada masa itu, ketika belum ada aparat penegak hukum, belum ada pagar pembatas, belum ada penerangan jalan, ataupun sistem pendidikan formal, masyarakat membutuhkan cara yang efektif untuk menanamkan aturan hidup kepada setiap komunitas. Ya, mitos menjadi salah satu jawabannya. Contohnya nih, anak-anak dilarang bermain di sungai pada saat malam hari karena sangat jelas resiko tenggelam sangatlah tinggi. Karena hal tersebut dan agar larangan lebih mudah dipatuhi, muncullah kisah tentang penghuni sungai yang mana dia akan membawa siapa saja yang melanggarnya. Kemudian kita coba ke kisah yang lainnya seperti pohon-pohon besar yang tidak boleh ditebang sembarangan. Karena apa? Pohon tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Larangan itu kemudian diwariskan melalui cerita tentang penunggu pohon tua. Demikian juga dengan kebiasaan tidak keluar rumah saat senja datang. Ya sangat jelas, karena pada masa itu minim sekali penerangan, membuat waktu tersebut menjadi salah satu periode paling berbahaya, baik karena ancaman hewan liar maupun tindak kejahatan. Cerita-cerita mistis kemudian berfungsi memperkuat larangan-larangan tersebut. Dalam konteks ini, mistisme bukan sekedar cerita supranatural ya. Ia merupakan bahasa budaya yang digunakan untuk menyampaikan nilai, aturan, dan tanggung jawab kepada masyarakat yang belum mengenal sistem pendidikan modern. Dalam pandangan tradisional Jawa, kematian tidak dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara seseorang dengan keluarganya. Ya, leluhur dipandang sebagai bagian dari mata rantai kehidupan, tentu yang tetap memiliki hubungan moral dengan generasi berikutnya. Karena itulah, penghormatan terhadap leluhur tidak semata-mata lahir dari rasa takut. Lebih dari itu, perilaku tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap mereka yang telah membangun keluarga, membuka lahan, menciptakan tradisi
tradisi, serta mewariskan nilai-nilai kehidupan kepada keturunannya. Dari cara pandang tersebutlah kemudian berkembang berbagai tradisi seperti nyadran, ziarah makam, sedekah bumi, dan ritual penghormatan kepada para pendahulu. Ya, itu semua adalah bagian dari seni. Jika kita lihat dari perspektif budaya, berbagai tradisi tersebut memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Ritual-ritual tersebut mempererat hubungan antara anggota keluarga, menjaga identitas komunitas, sekaligus mengingatkan bahwa setiap generasi berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh generasi sebelumnya. Nah, ini nih masuknya Hindu, Buddha, kemudian Islam ke Pulau Jawa tidak serta-merta menghapus sistem kepercayaan yang telah berkembang sebelumnya tentunya. Budaya Jawa justru dikenal memiliki kemampuan menyerap pengaruh baru tanpa meninggalkan seluruh warisan lama. Ketika Hindu dan Buddha berkembang pesat, banyak sekali unsur kepercayaan lokal yang mengalami penyesuaian. Proses serupa kemudian terjadi ketika Islam mulai menyebar di berbagai wilayah tanah Jawa. Hasilnya bukan pergantian budaya secara total, melainkan proses akulturasi yang berlangsung selama berabad-abad. Dari sinilah kemudian lahir bentuk spiritualitas yang kemudian dikenal sebagai kejawen. Penting ya untuk dipahami bahwa kejawen bukanlah agama tertentu. Ya, dia bukan agama baru. Kejawen tepatnya dipahami sebagai cara masyarakat Jawa memaknai kehidupan melalui perpaduan warisan leluhur, filsafat Hindu Buddha, serta nilai-nilai spiritual Islam yang kemudian membentuk identitas budaya di Jawa tentunya hingga saat ini. Pertanyaan mengenal apakah masyarakat Jawa benar-benar percaya pada makhluk gaib sebenarnya tidak memiliki jawaban yang sederhana. Bagi sebagian orang, keberadaan makhluk gaib dipahami sebagai realitas spiritual yang memang benar-benar ada. Tapi, bagi sebagian masyarakat lainnya, berbagai kisah tersebut dipandang sebagai simbol yang mengandung pesan moral. Dalam tradisi Jawa sendiri, yang seringkali dianggap lebih penting bukanlah keberadaan makhluk itu sendiri, melainkan pelajaran yang diwariskan cerita tersebut. Ya, cerita tersebut pasti punya makna, pasti punya tujuan. Banyak sekali kisah mistis mengajarkan kita semua, mengajarkan manusia untuk menghormati alam semesta, menjaga etika dalam kehidupan masyarakat, tidak bersikap sombong tentunya, serta menyadari bahwa manusia bukan satu-satunya pusat kehidupan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan bahkan ketika masyarakat telah memasuki era modern seperti tahun ini, 2026. Hutan tua, sumber mata air, gunung, pohon besar, maupun situs-situs leluhur seringkali memperoleh status sebagai tempat dianggap sakral. Ya, tempat keramat. Jika dilihat secara historis, pemberian status tersebut memiliki fungsi yang sangatlah praktis. Tempat-tempat tersebut biasanya memiliki nilai ekologis, historis, atau spiritual yang penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan menjadikannya sebagai lokasi yang dihormati dan tidak boleh dirusak sembarangan, masyarakat secara tidak langsung menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal. Oke, dalam banyak kasus, mistisme justru menjadi salah satu instrumen pelestarian alam yang paling efektif pada zamannya. Dalam batas tertentu, jawabannya adalah ya. Namun pengendalian yang dimaksud tidak selalu memiliki makna negatif, guys. Setiap peradaban membutuhkan seperangkat nilai bersama agar masyarakat dapat hidup secara tertib. Sebagian peradaban memang mengandalkan hukum tertulis, sebagian lainnya mengandalkan lembaga keagamaan, dan ada sebagian lainnya lagi membangun sistem melalui filsafat dan pendidikan. Masyarakat Jawa kuno menggunakan mitos sebagai salah satu instrumen sosial untuk membentuk perilaku, menjaga moral, sekaligus mempertahankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar maupun sesama manusia. Dari sini sangatlah jelas, guys, mitos berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial, bukan sekedar hiburan atau cerita yang diwariskan tanpa tujuan. Jika seluruh unsur mistisme di Jawa disederhanakan ke dalam satu gagasan utama, maka inti dari semuanya adalah
keseimbangan. Tentunya keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, keseimbangan antara manusia dengan masyarakat, keseimbangan antara manusia dengan para pendahulu, dan keseimbangan antara manusia dengan sesuatu yang dipandang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam filsafat Jawa, kehidupan yang ideal bukanlah kehidupan yang paling kuat ataupun paling mampu menguasai orang lain. Sebaliknya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mampu menjaga harmoni. Ya, prinsip inilah yang menjadi benang merah dari berbagai tradisi, simbol, ritual, maupun kisah mistis yang diwariskan selama berabad-abad. Dilihat dari sudut pandang sejarah, mistisme Jawa bukanlah sekedar kumpulan cerita tentang hantu ataupun dunia gaib. Ya, mistisme Jawa merupakan jejak cara berpikir masyarakat Jawa dalam memahami dunia sebelum perkembangan ilmu pengetahuan modern itu datang. Selama berabad-abad tentunya, mistisme Jawa pernah berfungsi sebagai ekonomi moral, hukum yang tak tertulis, alat konservasi lingkungan, media pendidikan anak, sekaligus fondasi yang menjaga identitas budaya masyarakat Jawa. Karena itulah, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah kisah-kisah mistis tersebut benar-benar nyata, ya, melainkan jika seluruh mitos itu hilang hari ini atau mitos itu benar-benar tidak pernah ada, apakah kita juga sedang kehilangan salah satu cara paling tua yang pernah digunakan leluhur Jawa untuk mewariskan kebijaksanaan kepada masyarakat atau generasi berikutnya? Dan apa yang pernah ada, apa yang pernah lestari di lingkungan kita, itu benar-benar pernah terbentuk? Perdebatan mengenai ada atau tidaknya dunia gaib mungkin tidak akan pernah selesai. Namun, memahami alasan mengapa berbagai kepercayaan itu lahir justru membuka sudut pandang, tentu sudut pandang yang lebih luas, tentang bagaimana sebuah peradaban membangun nilai, menjaga keteraturan, dan mempertahankan identitasnya selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Salam dari Jawa, subscribe.